Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di ruangan Zoom dalam rangka Thulabul Ilmi, bermajelis ilmu. Semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam menapaki jalan kebenaran, ya, di dalam membela al-haq, dan mudah-mudahan kita semua kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan kembali bahasan mengenai tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Dan insya Allah malam hari ini tajuknya, temanya adalah al-khosyah, ya, atau rasa takut. Ya. Jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rasa takut di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah taala, insya Allah mereka adalah orang yang akan senantiasa mengingat Allah. Dan kadang-kadang dikatakan bahwa orang yang selalu mengingat Allah pasti akan takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 10, saya zakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ya. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah, ya, maka mereka tentu adalah orang-orang yang tidak mempedulikan pelajaran, tidak mengindahkan peringatan dan ancaman, ya, tidak percaya gitu ya bahwa akan ada hari kiamat, hari pembalasan, yaumil akhir gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah, ya, orang-orang yang bisa menerima pelajaran. Ya. Imam Qatadah berkata, demi Allah, tidaklah seorang hamba merasa takut kepada Allah kecuali ia akan selalu ingat kepadanya. Ya, jadi orang-orang yang takut kepada Allah ini adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Memang kalau kita lihat sebagian besar para pendosa, ya, para pelaku maksiat itu adalah, ya, orang-orang yang memang jarang sekali mengingat Allah, ya, sehingga mereka pun akhirnya menjadi individu-individu yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya, ya, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, ya, dan tanpa rasa takut akan konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala, dengan enaknya gitu ya, mereka melakukan berbagai keburukan dan kemaksiatan di dalam kehidupannya. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kapan sebetulnya rasa takut itu muncul gitu ya? Seharusnya ada di dalam jiwa kita itu kapan gitu ya? Nah, rasa takut itu muncul, sahabat sekalian, setelah seseorang mendapatkan peringatan melalui Al-Quran. Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 45,
Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'idi. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapapun yang takut dengan ancamanku. Ya, jadi di dalam Quran surah Al-Kahf ayat 45 ini Allah menegaskan kepada kita semua ya, melalui Al-Qur'anul Karim ya, kita bisa mengetahui ya ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang secara terang-terangan mereka tidak menaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah-perintahnya ya dan menolak untuk menjauhi larangan-larangannya. Ya, hanya orang-orang yang memiliki iman ya, maka mereka akan takut gitu ya dengan berbagai ancaman yang Allah berikan ya melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an ya. Nah, apa maksudnya kita takut kepada Allah ini? Ya, sebenarnya ya takut kepada Allah itu artinya adalah ya takut kepada azab darinya gitu ya. Dan takut kepada Allah itu sebagian besar karena kita takut akan azabnya tidak hanya di akhirat tapi bisa jadi juga di dunia. Ya, azab yang dipercepat ya sebagai bentuk konsekuensi dari dosa dan maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 26, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Ya, jadi kita melihat bahwa rasa takut inilah yang barangkali ya semakin hilang gitu ya di jiwa orang-orang gitu. Ya, seolah-olah pada masa-masa sekarang ini kita melihat gitu ya orang melakukan berbagai pelanggaran ya terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan entengnya gitu, ya, merasa tidak bersalah sama sekali. Ya, tidak takut gitu ya. Mereka tidak takut dengan ancaman Allah nanti di akhirat bahwa ya mereka akan mendapatkan ganjaran dari dosa-dosa yang dilakukan itu gitu ya. Dan mereka juga tidak takut gitu ya ketika ya mereka dihadapkan pada azab Allah di dunia ini selama mereka masih hidup. Ya. Bahkan di antara mereka itu ketika Allah kirim gitu ya, musibah, bencana, ya gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan berbagai azab Allah yang dipercepat gitu ya terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi ini dalam kehidupannya, ya mereka tidak bisa mengambil hikmah dan ibrah dari sana, ya. Mereka tidak khawatir sama sekali bahwa apa yang mereka alami itu merupakan peringatan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 45. Innama anta munziru may yakhsha. Ya, kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yaitu pada hari kiamat gitu ya. Jadi ya ketika Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam, kemudian menjanjikan ya keindahan surga jannah janji Allah kepada hamba-hambanya yang taat, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya, ya, dan juga Allah mengancam gitu ya bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diancam dengan neraka jahanam gitu ya. Nah ini peringatan-peringatan ini tentunya hanya berlaku ya akan bermanfaat gitu ya bagi orang-orang yang memang takut gitu. Ya, ada rasa takut ya pada hari kiamat. Barangkali ada tanda tanya besar di dalam hati mereka gitu ya. Bagaimana kehidupan setelah mati nanti gitu ya. Apakah setelah mati ini kita akan dibangkitkan? Ya, apakah berakhir begitu saja? Ya, bagaimana kalau seandainya hari pembalasan itu ya, kemudian hari perhitungan yaumil hisab itu memang benar-benar ada. Dan bagaimana kalau surga neraka itu memang benar-benar ada gitu ya. Nah orang-orang yang memikirkan ini gitu ya, maka mereka insya Allah gitu ya akan mengimani adanya hari akhir, adanya hari pembalasan ya dan lain-lain. Sehingga akan muncul rasa takut mereka ya ketika akhir kehidupan mereka di akhirat nanti ternyata bukan berakhir di jannahnya. Ya, bukan berakhir di surganya tetapi justru mendapatkan penderitaan di
di neraka jahanam gitu ya. Nah, tentu kalau kita membayangkan gitu ya betapa dahsyatnya gitu ya azab Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita tidak akan berani gitu ya bermain-main di dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, coba sahabat sekalian, bagi yang memegang Al-Qur'an gitu ya, bisa kita lihat kengerian neraka jahanam itu seperti apa. Ya, kita bisa lihat Quran surat Al-Haqqah ya. Halaman 567 ya. Ayat ke-30. Allah SWT berfirman, huzuhu fagulluh ya. Allah berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya gitu ya. Summal jahima salluh ya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala ya. Ya, terbayang tidak ya ketakutannya seperti apa? Api di dunia saja kita sudah terbayang gitu ya. Ketika kita katakanlah ya terjadi kebakaran kecil gitu ya di sekitar kita, di rumah kita, itu takutnya sudah luar biasa, apalagi kebakaran besar, apalagi kita melihat ya rumah dilalap api, gedung dilalap api, ya atau hutan belantara dilalap api. Itu api dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding api di neraka jahanam nanti. Ya, bahkan dikatakan ya 1000 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Ya, api yang menyala-nyala ini bukan api yang seperti di dunia gitu ya. Jadi di neraka jahanam ini sangatlah panas sekali gitu ya. Ya, apakah kita tidak ngeri gitu ya, tidak takut gitu ya dengan itu semua gitu ya. Kemudian di ayat 32-nya, summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh ya. Ya, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah gitu ya. Nauzubillah min zalik gitu ya. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu ya dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Panjang sekali rantainya, nggak mungkin dia bisa melepaskan diri dari belitan rantai itu. Ya, innahu kana la yu'minu billahil azim. Ya, ayat 33-nya, ya sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar, ya. Orang yang selama di dunia menolak kebenaran yang Allah firmankan melalui Rasulnya, gitu ya, yang telah diperingatkan di Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Ya, orang-orang seperti ini akan dibelit, ya, dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dan dilemparkan kepada api yang menyala-nyala, gitu ya. Kemudian ayat 34-nya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ya, orang yang dalam kehidupan di dunianya pelit, ya, bakhil, ya, tidak mau berbagi dengan orang miskin, tidak juga menyuruh saudara-saudaranya untuk berbagi dengan orang miskin, ya, tidak peduli dengan tetangganya yang susah, tidak peduli dengan saudara-saudaranya kaum muslimin yang susah, ya. Nah, ini ancamannya neraka, ya. Hati-hati nih, ya. Kemudian ayat 35-nya, falaisa lahul yauma huna hamim. Ya, maka pada hari ini di sini tidak ada seorang pun teman baginya. Ya, udah nggak ada lagi teman. Ya, semua sahabat-sahabat yang dulu ya mungkin menemani di dunia sudah tidak tahu di mana mereka. Ya, seperti itu. Dan mereka-mereka yang beruntung ya mungkin berpisah dengan orang-orang yang masuk neraka. Mungkin temannya masuk surga. Ya, ada juga barangkali temannya temannya masuk neraka tapi tidak tahu ya di mana teman-temannya, dan pada hari itu tidak ada orang yang peduli dengan teman-temannya. Ya, mereka hanya mempedulikan diri mereka sendiri, ya, keselamatan dirinya sendiri. Ya, betapa menyesalnya mereka orang-orang yang dijebloskan ke neraka itu. Ya. Kemudian yang ke-36-nya, wala ta'amun illa min gislin, ya. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Ya. Tidak ada makanan kecuali darah dan nanah. Ya, makanan seperti apa itu ya bagi orang-orang ahli neraka gitu ya. Sedangkan orang-orang ahli surga gitu ya, dikatakan kepada mereka di ayat 24-nya, kulu wasrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
Ya, nikmat sekali orang-orang yang masuk surga. Makanannya lebih nikmat daripada makanannya di dunia. Ya, kita sekarang minum khamr nggak boleh ya. Nanti khamrnya para ahli surga itu Masya Allah tiada tandingannya gitu ya. Mereka juga akan minum dari telaga Rasulullah yang membuat mereka tidak akan pernah merasa kehausan lagi untuk selama-lamanya, Masya Allah. Ya, sedih sekali nasib penghuni neraka, ya, orang-orang yang tidak takut pada azab Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, dan darah dan nanah tadi untuk siapa? La ya'kuluhu ilal khotiun. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ya, nauzubillah min zalik. Ya. Jadi peringatan-peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Quran ini ya seharusnya membuat kita takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu ini semua Allah berikan kepada orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau merenungkan gitu ya, bahwa dia diciptakan ya di dalam kehidupan ini hanyalah untuk menjadi hamba Allah. Ya, hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak Allah ciptakan manusia itu dilahirkan dari ibunya ya hanya untuk bersenang-senang di dunia, apalagi mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Ya, bagaimana mungkin gitu ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari lahirnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dari nggak bisa apa-apa ya sebagai bayi yang lemah gitu ya, akhirnya tumbuh menjadi ya anak balita, anak SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah gitu ya. Lalu hidup kita dihabiskan hanya untuk bersenang-senang ya. Nauzubillah gitu ya. Tentu bukan itu tujuan penciptaan manusia di dunia ini ya. Dan kita ya hidup di dunia ini membawa nilai-nilai tauhid ketika lahir, harus mati dengan membawa nilai-nilai tauhid lagi. Ya, harus mati dalam keadaan ya totalitas menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus takut kepada azab-azabnya, gitu ya. Maka orang-orang yang takut akan azabnya, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertobat. Mereka akan mencintai Allah ya dengan sepenuh hatinya, melebihi cinta mereka kepada apapun. Ya, melebihi cinta mereka kepada ayah ibunya, kepada istrinya, kepada anaknya, mencintai Allah di atas segala-galanya. Ya, dia akan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan gantungkan hidupnya di dunia dan akhirat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah lah yang akan menentukan masa depannya di akhirat nanti. Maka Allah lah yang paling dia cintai dalam kehidupan ini. Ya, sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak takut sama azab Allah, ya, namun pada akhirnya mereka pasti akan sangat menyesali perbuatannya di dunia, sahabat sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura, ya, ayat 22. Taroz zalimina musfikina mimma kasabu wa huwa waqi'um bihim wallazina raudatil jannah lahum ma amanu wa amilus solihati fi yasha'una 'inda rabbihim zalika huwal fadlul kabir. Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan selama di dunia, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, mereka akan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Masya Allah. Ya, ketika ayat ini turun gitu ya kepada Rasulullah gitu ya, disampaikan kepada para sahabatnya gitu ya. Nah, ketika Rasulullah berjalan sama sahabatnya gitu ya, diledekin sama orang kafir. Tuh lihat para penghuni surga gitu ya. Raja-raja di surga itu diejekin sama orang kafir gitu ya. Alangkah beraninya mereka gitu ya melecehkan ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini adanya hari akhir gitu ya. Ya, padahal secara logika nih, kalau mereka mau berpikir strategis gitu ya, mau mikir sedikit aja, mau pakai pikirannya sedikit gitu ya. Terpikir nggak oleh orang-orang kafir itu ya, seperti ini jalan berpikirnya. Ya, kalau orang Islam itu setelah dia taat kepada Allah, dia sholat, dia saum, dia bayar zakat, dia banyak bersedekah, dia pokoknya menghindari maksiat dan lain-lain, ya,
ternyata kenyataannya gitu ya, akhirat itu tidak ada, ya, hari pembalasan itu tidak ada. Ternyata surga neraka itu tidak ada. Orang muslim tidak rugi apa-apa. Ya, ini kalau logikanya mau bermain, ya, tidak rugi apa-apa gitu ya. Ya, tetapi kalau seandainya gitu ya, surga neraka benar-benar ada gitu ya. Ya, kemudian hari pembalasan benar-benar ada, yaumil hisab benar-benar ada, mizan benar-benar ada, jembatan sirotol, jembatan syirat itu betul-betul ada gitu ya. Nah, ini ya, bayangkan penyesalan orang-orang kafir gitu ya. Orang-orang Islam sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi itu semua gitu. Ya, kenapa mereka nggak berpikir logis aja gitu ya? Lebih baik saya prepare, saya siap-siap gitu ya. Siapa tahu orang Muslim itu benar gitu loh. Ya, kalau salah ya kan nggak ada ruginya juga gitu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita orang beriman, orang-orang mukmin yakin, hakul yakin 100%, 1000% ya bahwa yaumil akhir itu ada, dan itu bagian dari rukun iman kita. Iman kepada hari akhir itu adalah ya bagian dari rukun iman kita. Nggak diterima iman seseorang sebagai seorang muslim kalau dia tidak beriman pada hari akhir gitu ya. Ya, nah ini maksudnya logika untuk orang-orang kafir yang tidak mengindahkan gitu ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya ini adalah tragedi ya kehidupan terbesar bagi umat manusia ketika mereka tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Ketika mereka mendengar adanya nabi terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman nabi sampai hari ini, tidak ada tercemar gitu ya, masih orisinal, masih asli. Ya, seluruh ayat-ayat Allah itu tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya, memalsukannya gitu ya. Tidak seperti kitab lain yang sudah banyak berbeda-beda gitu ya, bunyinya, teksnya, artinya, penafsirannya udah berubah-ubah. Ya, sedangkan Al-Qur'an tidak berubah dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti gitu ya, sampai jelang hari kiamat, sampai huruf-hurufnya terhapus dari mushaf Al-Qur'an itu sehingga manusia tidak bisa membacanya lagi. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang harusnya dipikirkan secara mendalam oleh orang-orang kafir. Mereka diam dulu sebentar, dengarkan dakwah, pertimbangkan kebenaran dari Islam ini gitu ya. Ya, tapi ya begitulah mereka, kebanyakan mereka tidak bersedia untuk mendengar. Ya. Mereka tuli, mereka buta, dan mereka bisu ya. Baik, kita akan membahas takutnya ulama kepada Allah. Ya. Seorang ulama atau orang yang berilmu akan takut kepada Allah. Sedangkan orang yang bodoh, orang jahil tidak akan takut kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi sesungguhnya orang yang tidak takut kepada Allah itu disebabkan karena kebodohannya. Orang yang tidak takut berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, melanggar hukum-hukum Allah, ini adalah orang-orang yang tidak takut sama sekali kepada Allah. Kenapa mereka tidak takut? Karena bodoh. Simple ya. Karena jahil ya. Karena mereka tidak tahu ya kekuasaan Allah seperti apa gitu ya. Mereka tidak tahu dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu seperti apa, hari pembalasan, hari kebangkitan itu seperti apa. Ya, mereka tidak mengimani itu semua. Ya, karena kebodohannya lah akhirnya mereka tidak beriman ya, dan karena mereka tidak beriman lah akhirnya mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun ya. Jadi kalau ada hari ini kita melihat ada ulama yang tidak takut kepada Allah, yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, ya, yang mendukung musuh-musuh Allah, ya, yang menunjukkan loyalitasnya justru bukan kepada orang beriman, tapi terhadap musuh-musuh Allah, ya, menjual fatwa-fatwa miring mereka, fatwa-fatwa sesat mereka, ya, demi kepentingan harta mereka, kekuasaan mereka, ya, maka ini
bukanlah ulama sejati. Ya, barangkali hari di mana mereka sudah lagi ya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah tidak layak lagi disebut sebagai seorang ulama. Ya. Nah, poin-poin penting di sini yang harus kita yakini bersama sahabat sekalian. Yang pertama, sesungguhnya jika seseorang menyadari bahwa ia adalah ciptaan Allah, ya, Allah yang mengatur rezekinya, ya, Allah yang berbuat baik kepadanya sejak dia lahir, gitu ya, maka tentu ia akan mengakui rububiyah dan uluhiyah Allah. Ya, jadi kekuasaan Allah di dalam mengurus hambanya, di dalam mengatur rezeki hambanya, menghidupkan, mematikan, membuat sakit dan menyembuhkan dan lain-lain gitu ya. Dan juga Allah lah sebagai satu-satunya sembahannya gitu ya, Rob yang layak disembah, ya, tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Ya, maka ya dia akan beriman dan akan bersyukur kepada Allah gitu ya, serta menaatinya dalam berbagai keadaan. Apapun yang terjadi berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebetulnya gitu ya, tanpa rasa takut pun gitu, harusnya ia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu kalau ditambah rasa takut gitu ya, ya khosyah atau khauf gitu ya, maka insya Allah dia ya semakin takut, ya semakin kuat gitu ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang berikutnya, zikrullah atau mengingat Allah adalah hal yang membuat munculnya rasa takut kepadanya. Tanpa mengingat Allah, orang biasanya menganggap ancaman azab Allah sebagai hal yang dianggap biasa saja. Mereka tidak takut akan azabnya. Ya. Makin jarang seseorang mengingat Robnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, jarang zikir, jarang ngaji, jarang tilawah Quran, ya apalagi jarang sholat gitu ya, wah sudah gitu ya, maka dia akan ya semakin tidak peduli dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa syariat gitu ya mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu wajib gitu ya, juga melaksanakan sholat sunnah, lalu memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Quran. Tujuannya adalah apa? Supaya kita senantiasa mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah itulah kita akan takut kepadanya. Dan ketika kita takut kepadanya, maka kita akan menaatinya. Ya, apapun yang Allah perintahkan akan kita laksanakan, ya apapun yang Allah larang akan kita jauhi gitu ya. Nah, ini adalah konsekuensi dari rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, inilah penyesalan orang-orang kafir gitu ya. Ya, seandainya mereka mau gitu ya, ingat Allah, mau memikirkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak termasuk penghuni-penghuni neraka ya yang apinya menyala-nyala, membakar mereka. Ya, ini ya banyak sekali penyesalan-penyesalan yang diungkapkan ya oleh orang-orang kafir gitu ya. Atau yang tadi saya bacakan di surah An-Naba ayat terakhir ya, ayat 40 ya. Orang-orang kafir berkata, inna anzarnakum azaban qoriba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir tentang azab yang dekat, ya. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Ya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Ya, jadi bukan jadi manusia. Jadi orang-orang kafir di hari akhirat nanti nyesal gitu ya. Mereka itu tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyesal bahkan telah menjadi manusia gitu. Ya, dan sebagai manusia kan mereka punya telinga, punya mata, bisa belajar gitu ya. Ya, punya lisan, punya mulut gitu ya, untuk mereka bertanya gitu ya. Ya, tetapi mereka tidak gunakan itu gitu ya. Mereka menulikan telinga mereka gitu ya. Mereka membisukan mulut mereka. Mereka tidak mau bertanya, mereka tidak mau belajar gitu ya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan ilmu gitu ya. Dan akhirnya terjatuhlah mereka kepada kekufuran gitu ya. Makanya akhirnya ya mereka berandai gitu ya, seandainya saya jadi tanah saja. Ya, tidak usah jadi manusia gitu ya. Itulah penyesalan orang-orang kafir di
yaumil akhir nanti gitu ya. Nauzubillah gitu ya. Nah, kita tentu tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jarang mengingat Allah sehingga kita pun akhirnya apa? Ya, akhirnya menjadi orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mau disampaikan di sini adalah tingkatan rasa takut kepada Allah ya. Tingkatan yang pertama, ya ini mungkin pemula gitu ya, atau tingkatan yang orang kebanyakan disebutnya. Ini adalah takutnya orang-orang awam, yaitu orang-orang yang masih kurang ilmunya gitu ya. Ini mereka takutnya ini karena mereka beriman kepada surga dan neraka. Jadi mereka meyakini bahwa surga dan neraka itu ada dan mereka takut dengan neraka gitu ya. Nah, karena ini mengalir dari keimanan mereka, maka rasa takut ini akan melemah seiring dengan naik turunnya keimanan mereka gitu. Jadi kalau keimanannya naik, ya takut mereka gitu ya kepada azab Allah, kepada neraka, dijauhi oleh Allah tuh takut. Tapi ketika keimanannya menurun, ya maka mereka tidak menjadi takut lagi gitu ya. Makanya kita melihat ya di antara kaum muslimin itu ada yang ya sudah bagus sebetulnya gitu ya. Dia sudah sholat, dia sudah melakukan kewajiban-kewajibannya gitu ya. Tetapi kemaksiatan-kemaksiatan besar masih dilakukan gitu. Ya, seperti itu gitu. Masih korupsi, masih berzina, masih main judi gitu ya. Masih terjatuh ke dalam riba gitu ya. Padahal sholat juga gitu ya. Nah, inilah gitu ya. Ketika keimanan dia turun, dia bermaksiat pada Allah. Ya, ini takutnya orang-orang awam disebutnya gitu ya. Di dalam kitab Tazkiyatun Nafs gitu ya. Jadi orang-orang umum itu seperti itu gitu ya. Jadi kalau imannya naik gitu ya, maka takutnya kepada Allah pun naik gitu ya, rasa khaufnya. Kalau misalkan lagi turun ya dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini masih bahaya gitu ya, masih labil ya tingkatan orang-orang awam ini. Nah, yang kita kejar adalah seperti takutnya para ulama gitu ya, yaitu takut kepada Allah taala dalam arti yang sesungguhnya. Ya, yaitu apa? Ya, dia takut terhalang darinya, ya. Kemudian takut mendapat azabnya setiap saat dia hadirkan itu di dalam jiwanya gitu ya. Dan ia ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, tidak mau wafat dalam keadaan sedang bermaksiat gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu nggak tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan ajal menjemput gitu, ya. Orang-orang yang takutnya seperti ulama itu, orang-orang mukmin yang takutnya seperti para ulama itu, mereka ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ingin wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an, sedang berdakwah, ya, sedang sholat di masjid gitu ya, sedang dalam perjalanan safar untuk umroh, haji gitu ya, sedang melakukan kebaikan, akan silaturahim ke saudara-saudaranya gitu ya, safari dakwah dan lain-lain. Mereka ingin wafat dalam hal-hal baik gitu. Ya, dan ketika ada ajakan untuk melakukan kemaksiatan, ya, korupsi, berbuat zina gitu ya, melakukan transaksi ribawi, sogok sana sini, curang sana sini, mereka nggak berani melakukan itu. Kenapa? Karena khawatir pas melakukan hal itu, disitulah ajal mereka dijemput gitu. Ya, khawatir gitu ya, dan mereka khawatir wafat dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah takutnya para ulama itu seperti itu, dan kita tidak harus menjadi seorang ulama untuk memiliki rasa takut seperti ini. Ya, yang penting paham, yang penting tahu ilmunya gitu, yang penting tidak mau wafat dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan buruk gitu ya. Ya, maka setiap detik dalam kehidupan kita, kita usahakan banget gitu ya, jauh-jauh dari maksiat. Jauh-jauh dari kegiatan-kegiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut gitu ya, terhalang ya dari rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut taubat nasuha kita rusak lagi gara-gara maksiat yang kita lakukan. Ya, dan orang-orang mukmin dapat meraih rasa takut seperti itu. Ya, dan mereka serius mengobati jiwanya bila mereka tidak merasakan perasaan itu. Caranya gimana mengobati supaya kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Maka tidak ada lain adalah belajar ilmu agama dengan lebih sungguh-sungguh. Gitu ya, kenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenali sifat-sifatnya, asma wa sifatnya gitu ya. Benahi tauhid dan akidah kita. Gitu ya. Pelajari lagi rukun iman itu.
ya, dari mulai iman pada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikatnya, rasulnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir, gitu ya. Pelajari lagi semuanya, gitu ya, sampai kita merasa mantap gitu dengan keimanan kita, gitu ya. Ya, inilah yang akan membuat jiwa kita, insya Allah, ya, memiliki keyakinan yang kuat, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai kemaksiatan, ya. Jadi kita harus mencapai ini, gitu ya, makom yang takutnya para ulama ini, meskipun kita bukan ulama, ya. Nah, apa balasan bagi orang yang takut, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Surga bagi mereka yang takut kepada Allah di dunia, ya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku tidak akan menghimpun dua rasa takut pada hambaku. Ya, ini firman Allah, ya. Dan aku tidak akan menghimpun dua rasa aman. Jika dia merasa aman dariku di dunia, ya, maka aku akan membuatnya takut pada hari kiamat. Ya. Jadi manusia-manusia yang, ya, tidak takut kepada Allah, gitu ya, merasa aman, gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka aku akan membuatnya takut pada hari kiamat, ya. Ini orang-orang yang berbuat seenaknya karena merasa aman di dunia, ya, nggak ada rasa takutnya kepada Allah sama sekali untuk berbuat dosa dan lain-lain, mereka nggak akan aman, ya, di hari kiamat nanti. Mereka akan ketakutan, gitu ya, akan dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jika dia takut kepadaku di dunia, artinya dunia itu menjadi penjaranya. Mau melakukan ini takut, mau melakukan ini takut salah, takut ini maksiat, takut ini melanggar aturan Allah, takut ini mengkhianati Rasulullah, gitu ya. Khawatir kalau melakukan ini, gitu ya, Allah akan menjadi benci sama saya, gitu ya. Nah, maka kalau dia takut kepadaku di dunia, ya, janji Allah, maka aku akan membuatnya aman di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis ini sahih, gitu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua termasuk orang-orang seperti itu, ya. Merasa takut kepada Allah, ya, di dalam kehidupan kita ini untuk melakukan berbagai hal yang salah, yang secara hukum agama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita ingin merasa tenang dan aman nanti di akhirat. Ya, dikatakan oleh Yahya bin Mu'az, ya, siapakah manusia yang paling aman kelak? Ya, Yahya bin Mu'az menjawab, orang yang paling takut hari ini, orang yang paling takut sekarang. Jadi manusia yang paling aman kelak di akhirat adalah orang yang hari ini, ya, merasa takut untuk melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan di dunianya. Masya Allah. Ya. Nah, yang terakhir adalah, ya, selain takut sebetulnya juga harus digabungkan dengan harap. Ya. Jadi ada khosyah, khauf, dan ada roja, ya, ada harap, gitu ya. Jadi ada harapan, gitu ya. Sebagai hamba Allah kita harus menggabungkan antara rasa takut dan harap ini, ya, karena keduanya saling terkait, gitu ya. Kita takut kepada Allah, ya, jadi bagus ini, ya, takut dijauhi oleh Allah, takut mendapatkan azab Allah, gitu ya. Namun kita juga penuh harap terhadap ampunannya, ya, dan rahmatnya yang melebihi apapun dalam kehidupan kita. Ya, jadi takut saja tanpa harap, nah ini akan tidak seimbang, gitu ya. Jadi kita takut kepada Allah, tapi juga kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan, ya, dosa dan kesalahan di masa lalu, gitu ya, kita takut akan azab Allah, tapi kita berharap, gitu ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, membersihkan semua karat-karat kemaksiatan yang kita lakukan di masa lalu, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran duniawi yang mengotorinya, ya, mengobati hati kita yang sakit, gitu ya, mengubahnya menjadi hati yang qalbun salim, yang selamat, yang baik, gitu ya, yang sehat, gitu ya, di mana tidak ada penyakit-penyakit hati di dalamnya yang bisa merusak hati kita, gitu ya. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, ya. Dan kalau kita berdoa meminta kepada Allah, itu harus menggabungkan antara takut dan harap ini bersama-sama, gitu ya. Jadi inilah yang akhirnya menghasilkan doa-doa yang jauh lebih khusyuk, jauh lebih mendalam, gitu ya. Karena kita ada rasa takut, gitu ya, akan dosa-dosa kita di masa lalu,
ya, kemudian ada harapan gitu ya bahwa dosa-dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ya kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang kita lakukan di masa lalu. Ya, jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang mukmin gitu ya, orang-orang yang senantiasa mengharap kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap gitu ya. Di dalam Quran surat As-Sajdah ya, ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun." Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Ya, Masya Allah. Jadi ya, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mereka senantiasa menjaga ibadahnya gitu ya, menjaga sholat malamnya. Ya, dikatakan di sini lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, artinya kerjaan mereka nggak tidur melulu gitu ya. Ya, mereka tidak pernah ketinggalan sholat malam gitu ya, meskipun hanya dengan melaksanakan 1 rakaat witir gitu ya, tapi tidak pernah ketinggalan. Setiap malam mereka senantiasa sholat qiyamul lail gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap gitu ya, seperti itu, sehingga keluarlah air mata mereka, penyesalan gitu ya, saking takutnya mereka kepada neraka jahanam gitu ya, konsekuensi yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat-sangat menyesali dosa-dosa mereka. Mereka menyesali dosa lisan mereka telah menyakiti perasaan orang lain, menyakiti ibu bapaknya, menyakiti saudara-saudaranya, menyakiti sahabat-sahabatnya. Ya, mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa tangannya. Mungkin tangan ini pernah memukul, tangan ini pernah digunakan untuk bermaksiat gitu ya dari jalan Allah gitu ya. Mungkin kaki ini pernah dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang nggak benar gitu ya. Ya, dia meminta ampun atas seluruh dosa ya, kezaliman yang dia lakukan di masa lalu gitu ya. Saking takutnya gitu ya, sampai berurai air matanya. Inilah orang-orang yang akan dijauhkan dari jilatan api neraka. Ya, kemudian dengan penuh harap ya, dengan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, mereka memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan ya, diberikan konsistensi gitu ya, untuk menempuh jalan kebenaran, untuk hijrah di jalan yang lurus gitu ya, dan tidak kembali ke jalan yang buruk untuk selama-lamanya. Dan mereka ingin gitu ya mendapatkan jannah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar ya, para syuhada gitu ya, orang-orang yang menempuh jalan Nabi dan Rasul ya, para dai-daiyah ya, para pejuang Islam gitu ya. Mereka ingin berkumpul ya di jannah bersama orang-orang seperti itu. Masya Allah, ini adalah suatu harapan yang akan membuat jiwa kita ya menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam kehidupan tentu dia akan lebih gitu ya berusaha untuk takarrub ilallah ya, akan lebih mendekati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita harus berharap dan berprasangka baik kepada Allah ya, bahkan sampai ajal akan menjemput ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan bersangka baik kepada Rabb-nya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ya dalam keadaan kondisi sekarat gitu ya, itu tidak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ya, jadi misalkan kita sedang sakit parah gitu ya, atau sedang sekarat gitu ya. Karena rasa sakit yang kuat yang kita rasakan pada saat itu, jangan sampai kita mengatakan di dalam hati atau dengan lisan gitu ya, mengapa Allah melakukan hal ini kepada kita gitu ya. Nah, ini adalah tentu sesuatu yang tidak adil gitu ya. Kita orang baik tapi kok kita mengalami rasa sakit seperti ini. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus jelang wafat itu ya, kita harus betul-betul berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa gitu ya? Agar ketika bertemu dengan kita nanti di yaumil akhir Allah ridho kepada kita. Ya, tidak boleh di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi kepada kita, kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya, ini harus dijauhkan dari jiwa kita, ya. Kenapa kok saya mendapatkan hanya seperti ini, kok orang lain yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah dekat dengan Allah, tapi kok dia mendapatkan banyak hal dalam kehidupan ini. Kenapa kok saya tidak seberuntung dia? Ini nggak boleh kalimat-kalimat seperti ini.
ya kita harus ridho dengan apapun yang Allah lakukan terhadap kita gitu. Ya, harus menerima itu dengan bahagia gitu ya. Harus siap dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, ya. Kemudian Allah taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang artinya aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kalau persangkaan kita buruk ya Allah akan menjadi buruk gitu ya. Kalau persangkaan kita baik ya Allah akan menjadi baik gitu ya. Jadi hati-hati dengan persangkaan kita gitu ya. Ya, makanya ada orang yang tadinya muslim gitu ya menjadi tidak beriman, menjadi ateis ini karena terlalu sering berprasangka buruk barangkali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah zalim, ya, seperti itu ya. Jadi tidak boleh gitu ya. Bahkan saat menjelang kematiannya Sulaiman At-Taimi berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sampaikanlah kepadaku tentang berbagai rusuh keringanan dan ingatlah aku tentang roja, tentang harap, agar aku dapat bertemu Allah dalam keadaan berprasangka baik ya kepadanya gitu ya." Jadi ya Sulaiman At-Taimi, Imam Sulaiman At-Taimi meminta gitu ya kepada anaknya, tolong gitu ya ceritakan berbagai rusuh keringanan-keringanan gitu ya, dan ingatkan aku tentang roja, tentang harap agar aku dapat bertemu Allah ya. Ya, jadi kita memang kalau ada saudara kita yang akan meninggal gitu ya, selain mentalkinkan orang tersebut gitu ya, dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah seperti itu, Muhammadar Rasulullah gitu ya, kita juga harus membuat dia berprasangka baik kepada Allah gitu ya, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jadi kita ucapkan kepada mereka orang-orang yang mau wafat itu, misalkan ayah kita, misalkan ibu kita mau wafat gitu ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah melewati kehidupan yang sangat-sangat luar biasa ya, anak-anak dan menantu semua alhamdulillah rukun ya, soleh, anak-anak cucu dalam kondisi baik semua, hidup mereka sudah mapan ya. Begitu besar jasa Bapak Ibu dalam kehidupan ini, dan semua ini tidak terjadi tentu atas izin Allah. Ya, betapa besar gitu ya karunia Allah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi memang di sini akhirnya gitu ya, orang-orang yang mau wafat ini punya cara pandang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus gitu ya, karena dia akan menjelang ajalnya gitu. Jadi harus muncul kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus semakin kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia wafat gitu. Ya, jangan sampai saudara kita yang sudah sakaratul maut ini gitu ya, ketika mau wafatnya itu malah kita lihat gitu ya, menyesali sangat tidak suka gitu ya dengan takdir yang sedang terjadi pada dirinya. Kenapa ya saya dalam hidup ini perasaan susah melulu gitu ya, mati saya pun seperti ini gitu ya, tidak nyaman gitu ya, dalam kondisi sakit yang lama sekali 15 tahun. Nah, jadi nggak ikhlas gitu ya dengan sakitnya gitu ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi tugas kita anak-anak, atau misalkan kita mendampingi orang yang akan wafat gitu ya, maka pastikan dia terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit ini untuk menggugurkan dosa, sakit ini bisa menghapus semua kesalahan kalau Bapak ikhlas, kalau Ibu ikhlas gitu ya. Nah, jadi nasihati mereka gitu. Jangan sampai mereka benci kepada Allah dengan apa yang akan menimpa mereka gitu. Karena kebayang sama kita ketika mereka dicabut nyawanya, mereka dalam keadaan sedang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menyebabkan nanti dia su'ul khotimah, bahaya sekali. Ya, bahaya gitu ya. Selain kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini, syahadat dikuatkan gitu ya. Keyakinannya kepada Allah dikuatkan gitu ya. Berprasangka baiknya juga harus dibangun gitu ya. Kemudian Imam As-Sauri bahkan gitu ya sampai mengumpulkan para ulama di sekitarnya. Saat beliau sakaratul maut itu diundang para ulama itu ya, untuk apa? Untuk memberikan nasihat kepada dirinya gitu ya, untuk membangkitkan roja ya, membangkitkan rasa harap di dalam dirinya saat akan menjelang wafatnya. Ya, karena memang setan itu pada datang gitu ketika kita mau wafat itu ya. Dia akan membisikkan gitu ya, kalimat-kalimat yang akan menyesatkan kita di hari akhir kehidupan kita. Kalau kita ingin khotimah akhir kehidupan kita benar-benar husnul, benar-benar baik gitu ya,
Ya, maka hati-hati nih gitu ya dengan setan-setan yang datang gitu ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, dibisikin setan, kamu orang soleh, kamu udah aman gitu ya. Kamu udah aman. Nah ini suatu bisikan yang bisa menjebak Imam Ahmad bin Hambal untuk menyombongkan dirinya bahwa dia orang soleh, dia pasti dapat surga. Ya, maka dia bergumam mengatakan enggak gitu ya. Tidak ada yang aman di dalam kehidupan ini. Hanya atas karunia Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Saya bisa mendapatkan berbagai kebaikan akhirat gitu ya. Seperti itu gitu ya. Tidak ada manusia yang yang tidak melakukan dosa, tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci Allah gitu ya. Jadi beliau ini gitu ya, tidak mau terjebak untuk menyombongkan diri gitu ya di akhir hayatnya gitu ya. Jadi subhanallah, ini kalau kita yang diuji seperti itu bagaimana gitu ya. Apalagi kita melihat ada kejadian-kejadian gitu ya, saat menjelang ajal gitu ya, justru orang ini malah menyebut seluruh dunia-dunia yang dia cintai gitu ya. Ya, dia malah ngomongin tanahnya, ngomongin rumahnya gitu ya. Khawatir dengan bisnisnya yang ditinggalkan nanti gitu ya. Terus anaknya gimana nanti, di dalam pikirannya tuh semuanya dunia gitu ya. Jadi dia ketika sudah sakaratul maut tuh bukannya malah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah, pasrah tawakal gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap gitu ya untuk menghadap Allah, tapi malah menceracau dunia semua gitu ya. Seperti itu. Bahkan ya nauzubillah, ini ada kejadian yang terjadi sebenarnya gitu ya. Mungkin sahabat filah pernah melihat berita ini, cukup viral gitu ya. Ada seseorang yang di akhir hayatnya itu kembali menyukai musik gitu ya. Kemudian dia nyetel musik di mobilnya ketika dia sedang safar. Ya, lalu mobilnya kecelakaan terbalik gitu ya di jalan tol. Ya, kemudian ketika dia sedang sekarat gitu ya, sedang terluka gitu ya, pokoknya detik-detik akan meninggal gitu. Ada orang yang menyelamatin, mau mematikan suara musik di mobilnya gitu. Apa yang dia katakan sebelum dia mati? Jangan dimatikan gitu, ya. Kata dia seperti itu, jangan dimatikan musiknya. Setelah itu dia mati. Ya, bukan dengan membawa kalimat la ilaha illallah meninggalnya, tapi dalam keadaan mati dalam keadaan mendengarkan musik. Nauzubillah, ya. Nah, ini ya Allah gitu ya. Khawatir kita gitu ya ketika di hari akhir kita tidak mampu menguasai diri kita gitu ya. Makanya imam-imam pun sampai mengundang para ulama untuk hadir, untuk ya memberikan nasihat-nasihat gitu ya, supaya dia bisa meninggalkan kehidupan ini secara husnul khotimah. Dan banyak para ulama yang mengatakan bahwa husnul khotimah ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memang di dalam kehidupannya memang senantiasa berbekal gitu ya, sehingga di hari akhirnya dia pun layak untuk mendapatkan husnul khotimah itu ya. Terakhir mungkin ada pesan dari Ali bin Abi Thalib kepada anak-anaknya ya, mengenai takut dan harap ini. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu kepada anak-anaknya, beliau mengatakan, "Wahai anakku, takutlah akan Allah dengan sebenar-benarnya takut, sehingga kamu merasa seandainya kamu datang menemui Allah dengan membawa kebaikan sebanyak kebaikan penduduk bumi, niscaya Dia tidak akan menerimanya darimu." Ya, jadi kita harus takut sampai seperti ini, ya. Dan berharaplah gitu ya, rojak kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya harapan, ya, sehingga kamu merasa seandainya kamu datang menemuinya dengan membawa dosa sebanyak dosa penduduk bumi, niscaya Dia akan mengampuninya. Ya, ini suatu kalimat nasihat yang sangat-sangat bijak sekali gitu ya. Ya, dan sesuai sekali dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini gitu ya. Jadi meskipun amalan-amalan kita banyak gitu ya, meskipun kebaikan kita, investasi kita di dalam kehidupan ini, dalam kebaikan itu sangat banyak gitu ya. Kita telah berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Jangan pernah merasa aman gitu ya di dalam kehidupan dunia ini gitu ya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu ya. Dan kita harus juga ketika sudah melakukan begitu banyak kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini, dosa-dosa yang bahkan tidak terhitung barangkali di masa lalu kita gitu ya,
maka teruslah gitu ya menumbuhkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ampunannya sangat luas gitu ya, kasih sayangnya sangat luas, maghfirahnya sangat luas gitu ya, rahmatnya sangat luas. Insya Allah Allah akan ampuni hamba-hambanya yang betul-betul bertobat, betul-betul menyesali dosa-dosanya gitu ya, dan tidak mengulanginya lagi ya. Dan insya Allah ketika dia mengisi kehidupannya dengan penuh kebaikan-kebaikan untuk mengganti kemaksiatannya di masa lalu ya, dengan ikhlas ya, berhijrah di jalan Allah gitu ya. Ya meskipun dosa-dosanya sangatlah banyak di masa lalu, maka insya Allah ya Allah akan memberikan karunia terbaik baginya, yaitu jannahnya insya Allah. Demikian sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa roja harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya semakin besar di dalam diri kita, sehingga di usia kita ini sekarang ini yang tentu sebagian besar sudah tidak muda lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan kita betul-betul bisa menapaki kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.